الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jalan yang kedua dengan cara mematikan diri. Kita mesti mematikan diri supaya kita tahu, memandang, melihat, dan mengenal Tuhan. Ini yang dikatakan Rasul, mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum ajalmu. Matikan dirimu sebelum Israel. Matikan dirimu di dalam hidup. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Ya. Kalau kita disuruh Nabi, matikan dirimu sebelum usia umurmu, matikan dirimu sebelum ajalmu, matikan dirimu sebelum matimu. Itu yang dimaksudkan mati itu, matikanlah keakuan wujud diri. Siapa yang telah mati akan wujud dirinya, pasti dia kenal aku, kata Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Maksudnya apa tuh? Kalaulah kita ya, tidak lagi mengatakan diri kita ini kita yang wujud, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang berkata, kita yang mengetahui, kita yang berkuasa, kita yang berkehendak, kita yang hidup, maka disitulah kita mengenal akan Allah. Yang wujud itu Allah. Kalau Allah yang wujud, yang melihat itu Allah. Kalau Allah yang wujud, yang mendengar itu Allah. Kalau Allah yang wujud, yang mengetahui itu Allah. Kalau Allah yang wujud, maka yang hidup itu hanya Allah. Inilah yang dikatakan man arafa nafsahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa artinya Bapak Ibu man arafa nafsahu? Siapa yang kenal dirinya, maka kenal dia akan Tuhannya. Kita lihat ya, mematikan diri. Nah, ini kita ambil jalan simpel aja. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Maksudnya, siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya tiada, pasti dia kenal Tuhannya. Tuhannya lah yang ada. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu adalah tuli, pastilah dia kenal Tuhannya. Tuhannya itulah yang mendengar. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu buta, pasti dia mengenal Tuhannya. Tuhannya itulah yang melihat. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu adalah bisu, pasti dia mengenal Tuhannya. Tuhan itulah yang berkata. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu adalah bodoh, pasti dia kenal Tuhannya. Tuhan itulah yang paham, yang tahu. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu adalah lemah, pasti dia kenal Tuhannya. Tuhannya itulah yang kuasa. Siapa yang kenal dirinya itu papa, pastilah dia kenal Tuhannya. Tuhannya itulah yang berkehendak. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu mati, pastilah dia mengenal Tuhannya. Tuhannya itulah yang hidup. Ini yang mesti diiktikotkan, mesti dijazamkan ke dalam hati. Nyatakan yang wujud itu hanya Allah, dan akui pula lah kita ini enggak ada. Ini yang itikot namanya. La maujudan, inilah mati. La maujudan bil haqqi illallah. Tidak ada yang wujud pada diriku ini, melainkan yang sebenar-benarnya adalah Allah. La sami'an bil haqqi illallah. Tidak ada yang mendengar pada telingaku,
melainkan sebenar-benarnya adalah Allah. La basiran bil haqqi illallah. Tidak ada yang melihat pada penglihatanku, melainkan yang sebenar-benarnya hanyalah Allah. La mutakalliman bil haqqi illallah. Tidak ada yang berkata pada lisanku, melainkan sebenar-benarnya adalah Allah. La aliman, la qadiran, la muridan, la hayyan bil haqqi illallah. Tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang berkehendak, dan tidak ada yang hidup pada diriku, melainkan sebenar-benarnya yang mengetahui, kuasa, berkehendak, dan hidup itu adalah aku, kata Allah. Ya. Jadi kalau diri kita telah hancur, kalau diri kita telah mati, lalu siapa pengganti diri Bapak Ibu yang telah hancur dan yang mati itu? Allah. Nah, jadi kalau diri kita sudah mati, diri kita sudah hancur, sudah berkeping-keping, maka pengganti daripada diri Bapak Ibu yang hancur dan yang mati itu adalah diri Allah. Itu yang dikatakan Allah. Fa iza qataltuhu wa ana diyatuhu. Apabila aku telah bunuh dirimu, aku telah nafikan dirimu, aku telah hapus dirimu, aku buat kamu itu buta, tuli, bisu, bodoh, lemah, papa mati, maka akulah pengganti akan dirimu. Aku yang wujud, kata Allah. Akuilah sebenarnya yang melihat, aku yang mendengar, aku yang berkata, aku yang mengetahui, aku yang berkuasa, berkehendak dan hidup. Akulah yang berdiri dengan diriku sendiri, qiyamuhu binafsihi itu. Jadi yang berdiri hanya Allah, yang ada hanya Allah lagi. Walaupun kita punya diri, tapi dirinya kita bukanlah haknya kita. Walaupun kita ada, adanya kita bukanlah kenyataan wujud kita. Walaupun orang bilang Bapak Ibu ini orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah diri Bapak Ibu. Ya. Walaupun kita dikatakan manusia oleh orang, tapi manusianya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Kalaulah manusia bukanlah kenyataan diri kita, lalu siapa manusia itu? Manusia itu tidak lain adalah rahasiaku. Kalaulah manusia itu rahasia aku, akulah yang manusia itu. Maka dikatakanlah al-insan ainullah. Insan itulah nyatanya Allah. Ini Allah katakan al-insanu siri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Kalau Allah yang menjadi rahasia diri insan, maka sesungguhnya insan itulah dirinya Tuhan yang nyata terpandang secara jelas. Tuhan ingin melihat dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itu yang disebut namanya insan tadi. Insan itulah cermin untuk memandang diri Tuhan. Nih, matikan Bapak Ibu, matikan diri. Itu maknanya. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Artinya tuh, man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Nah, siapa yang telah kenal bahwa dirinya mati, maka kenallah bahwa yang hidup itu hanya Allah. Tuh. Jadi kalau udah mati Bapak Ibu, disitulah Bapak Ibu sudah melihat dan menyaksikan bahwa Allah itulah yang wujud dan yang hidup. Kalau udah paham Bapak Ibu, perlukah orang paham itu disebut dengan ungkapan kata-kata? Nggak perlu. Jadi dengan apa? Dengan diam. Dengan diam, dengan rasa, udah cukup. Itu maksudnya. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.